Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tawil, NIM 2281131010, kelas A21 semester 3, mata kuliah Cirebon Studies. Pada kali ini kita akan mereview terkait makalah yang berjudul Sistem Kesenian di Cirebon. Wayang kulit Cirebon memiliki akar sejarah yang erat kaitannya dengan penyebaran Islam di wilayah Cirebon oleh Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga. Wayang kulit Cirebon tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga digunakan sebagai media dakwah Islam. Namun Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga terkait erat dengan pertunjukan wayang kulit di Cirebon. Karakteristik pertunjukan wayang kulit Cirebon mencakup perbedaan visual, lagam, dan lakon dengan jenis wayang kulit lainnya. Bentuk wayang di Cirebon memiliki keakhasan, termasuk dalam gunungan yang menampilkan Ganesha dan jumlah punakawan yang mencapai 9, melambangkan Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Selain itu, wayang kulit Cirebon tidak hanya membawa hiburan, tetapi juga menyampaikan cerita dan nilai-nilai budaya. Kesenian ini dengan simbol-simbol dan ajaran Islam, baik dalam lakon yang diislamkan maupun pada janturan wayang yang dibebani dengan pemaknaan syarikah. Pengelaran wayang kulit Cirebon dinikmati dari balik kelir, memegang prinsip menikmati wayang dari bayang-bayangnya. Dengan demikian, wayang kulit Cirebon bukannya hanya seni pertunjukan, tetapi juga warisan budaya yang memegang peranan penting dalam penyebaran nilai-nilai Islam dan pemeliharaan tradisi di masyarakat Cirebon. Wayang golek cepak atau wayang bapak merupakan jenis kesenian wayang yang berkembang di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bentuknya mirip dengan wayang golek Purwa Sunda, namun memiliki mahkota kepala yang rata atau cepak. Sejarah wayang cepak dimulai pada tahun 1553 ketika Sunan Giri membuat wayang tangan kayu untuk dakwah Islam pada siang hari. Wayang Jong, jenis kesenian wayang yang berkembang di Cirebon, lahir dari kreativitas seniman sebagai respon terhadap kejenuhan pertunjukan wayang pada tahun 1931. Wayang Wong di Cirebon sepenuhnya mengambil lakon dari Ramayana dan Mahabharata dengan tokoh-tokoh yang memiliki wajah berbentuk topeng atau kedok. Wayang Wong. Selain itu, tema dan amanat dalam wayang Wong menjadi elemen kunci yang diungkapkan baik secara tersurat maupun tersirat. Tema sebagai gagasan utama dalam karya sastra dapat bersifat tersurat jika jelas dinyatakan oleh pengarang atau tersirat. Jika tidak secara tegas dinyatakan, keseluruhan cerita membangun tema memainkan peran penting dalam membentuk dan mengarahkan arah cerita. Lukisan kaca sebagai bentuk seni lukis yang berkembang pada media permukaan kaca memiliki sejarah dan karakteristik unik. Awalnya seni lukis kaca muncul pada abad 18 di Kabupaten Cirebon, terutama ketika Sultan membuat lambing kebesaran berbentuk harimau atau macan ali yang dilukiskan di atas kaca bening. Lukisan kaca di Cirebon memiliki keunikan karena pengrajin di daerah ini melukis pada bagian belakang kaca menggunakan teknik terbalik. Tema-tema yang umumnya diangkat dalam lukisan kaca Cirebon mencakup figur wayang seperti Kresna, Arjuna, Rama, Lesmana, dan tokoh-tokoh lainnya. Penakwaan juga sering muncul dalam lukisan kaca mengembangkan kehidupan rakyat yang sederhana dan jenaka. Tokoh Semar dan karakteristiknya yang khas menjadi simbol moralitas yang diangkat dalam lukisan kaca Cirebon. Meskipun seni lukis kaca pernah populer di Jawa, saat ini seni tersebut hanya bertahan di bagian wilayah termasuk di Cirebon. Lukisan kaca Cirebon tetap dianggap sebagai cenderamata khas yang memiliki nilai budaya dan religius yang kuat, menjadikannya sebagai integral dari warisan seni dan budaya Cirebon. Demikian hasil review dari sumber makalah kelompok yang ditugaskan atau kelompok 8. Selanjutnya saya akan mengambil materi dari luar makalah kelompok 8 dan membacakan
Dalam mengapresiasi sistem kesenian di Cirebon, kita dapat melihat betapa pentingnya budaya dan kesenian dalam memperkaya kehidupan masyarakat melalui seni. Kesenian pertama yang ada di Cirebon adalah tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon merupakan salah satu tarian tradisional yang sangat terkenal di daerah ini. Tarian ini melibatkan pemain yang mengenakan topeng yang indah dan misterius sambil menari dengan gerakan yang anggun dan penuh makna. Topeng-topeng ini menggambarkan berbagai karakter, seperti tokoh-tokoh dalam cerita emosi yang berbeda, misalnya topeng Kelana Rahwana menggambarkan seorang yang sedang marah. Selain itu, sistem kesenian di Cirebon memiliki kekayaan budaya yang khas dan unik. Kota Cirebon yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia memiliki tradisi seni yang kaya dengan pengaruh dari berbagai budaya seperti Jawa, Sunda, Islam, dan Tionghoa. Berikut adalah beberapa contoh kesenian di Cirebon. Yang pertama, tari topeng Cirebon. Yang kedua, wayang kulit Cirebon. Yang ketiga, kesenian kuda lumping. Yang keempat, kesenian tari bedhaya. Dan yang terakhir, kesenian tari sarimpi. Selain itu, Cirebon juga memiliki kekayaan musik tradisional seperti seni ukir, seni kriya, dan seni lukis yang menjadi bagian dari sistem kesenian yang beragam dan menarik. Sistem kesenian di Cirebon terus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat, serta menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan kebudayaan Jawa Barat. Ya, demikian hasil review saya. Sekian, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.